Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah di materi kali ini Ustaz akan menjelaskan materi tematik khususnya tentang materi SBDP. Oke Ananda, mengapa kita harus belajar materi batik? Nah, karena salah satu alasannya mengapa kita harus mempelajari materi ini supaya kita mengetahui masing-masing ciri-ciri batik tiap-tiap daerah, karena masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas batik tersendiri, dan selain itu melestarikan batik di daerah kita masing-masing. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Nah, berikut Ustadz contohkan gambar malam. Gambar malam itu berbentuk cairan seperti itu. Ada yang keras kemudian dicairkan berbentuk gelap. Itu malam yang digunakan untuk membatik. Nah, hampir setiap daerah memiliki batik dengan ciri khas tertentu. Seperti Kalimantan Barat itu mempunyai ciri khas batik. Kemudian bahkan setiap kabupaten pun memiliki ciri khas batik tersendiri. Nah, biasanya batik dibuat dengan menggunakan alat sebut canting, mirip seperti canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan melukis di atas batik. Berikut contoh cantingnya, boleh diperhatikan. Nah, batik yang dibuat menggunakan canting, itu biasa disebut dengan batik tulis. Nah, Ananda, batik itu dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu adalah batik modern, dan yang kedua itu adalah batik tradisional. Nah, setiap batik itu mau tradisional atau modern memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri batik tradisional. Oke, ciri-ciri batik tradisional itu coraknya memiliki warna yang simbolik, memiliki makna tertentu biasanya. Nah, kemudian umumnya motifnya itu bermotif ular, pagoda itu candi seperti itu, geometris, dan biasanya berbentuk gambar-gambaran seperti batik tradisional Bali berbentuk barong seperti itu. Nah, kemudian warnanya pun cenderung gelap, contoh misalnya warna hitam, coklat. Dan biasanya motif batik tradisional itu tergantung dengan daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu adalah ciri-ciri batik modern. Nah, coraknya tidak memiliki makna khusus. Nah, kemudian umumnya pada batik modern ini motifnya banyak tumbuhan atau rangkaian-rangkaian bunga seperti itu. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya itu adalah warnanya cenderung bebas, misalnya warna biru, merah, ungu, atau warna bebas yang lain. Kemudian motif batiknya merupakan bukan ciri khas daerah tertentu, bebas motifnya. Nah, Ananda, dalam pembuatannya batik memiliki beberapa teknik. Nah, untuk membuat batik itu kita harus belajar beberapa teknik yang dapat digunakan. Nah, berikut Ustaz akan menjelaskan 3 teknik dalam membatik. Nah, teknik yang pertama yang seperti awal yang saya jelaskan tadi adalah teknik tulis menggunakan canting. Oke, teknik tulis adalah teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Nah, kalau teknik tulis itu menggunakan tangan.
Nah, pembuatan batik jenis ini biasanya memakan waktu sangat panjang, kurang lebih biasanya 2 sampai 3 bulan biasanya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan menggunakan cap. Tadi teknik tulis menggunakan tangan, kemudian teknik cap itu menggunakan cap atau biasanya yang terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik sejenis ini membutuhkan waktu tidak terlalu lama, hanya beberapa hari saja, sekitar kurang lebih 2-3 hari. Ketika kita buat batik langsung bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah teknik cetak atau teknik sablon. Nah, teknik ini menggunakan alat cetak seperti sablon. Nah, dan pembuatannya itu relatif sangat cepat. Bahkan ketika kita mau buat dalam 1 hari bisa produksi dengan secara massal seperti itu. Nah, Ananda, ini adalah beberapa contoh macam-macam motif batik di daerah masing-masing. Yang pertama ada motif batik Bali, lihat gambarnya. Kemudian ada motif di daerah kita di Kalimantan Barat, boleh dilihat, cek motif batiknya. Kemudian yang ketiga itu motif batik Solo, perhatikan. Nah, kemudian ada motif batik daerah Pekalongan. Itu adalah contoh-contoh, saya berikan 4 contoh saja motif-motif batik di setiap daerah. Alhamdulillah, demikian penjelasan yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu, tilawah di rumah. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.